Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamin muttaqin Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah bosan-bosannya memberikan nikmatnya kepada kita semua, baik itu berupa nikmat kesehatan, kesempatan, umur yang panjang. Kemudian lanjut daripada itu, salam beserta salawat semoga tetap tercurahkan atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi yang telah membentangkan permadani-permadani keislaman sehingga kita dapat merasakan betapa manisnya beragama Islam. Oke, lanjut daripada itu, perkenalkan, nama saya Salwan dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 2 Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan sanad, kemudian apa yang dimaksud dengan rawi, dan apa yang dimaksud dengan matan hadis. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih semua itu, kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan hadis. Hadis adalah sumber hukum yang kedua atau patokan kita sebagai umat Islam yang kedua setelah dengan adanya Al-Quran. Nah, kita mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke permukaan bumi ini, atau perkataan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian manusialah yang membukukannya. Terus ini yang menjadi sumber kita, patokan kita yang kedua, yaitu al-hadis. Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi patokan kita, atau sunnah-sunnah yang menjadi patokan kita sebagai umat muslim. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai apa sih sebenarnya itu hadis. Nah, setelah kita mengetahui hadis itu apa, kita lanjut apa sih itu pengertian sanad, matan, kemudian rawi hadis. Nah, yang pertama adalah sanad hadis. Sanad, menurut bahasa, sanad adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Di sini menjelaskan bahwa demikian dikatakan karena hadis disandarkan kepadanya. Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa rumusan pengertian. Salah satunya Al-Badar bin Jamaah At-Tibi misalnya mengatakan bahwa sanad adalah pemberitaan tentang munculnya suatu matan hadis. Nah, kita dapat mengambil contoh bahwa seperti misalnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang dimaksud dengan sanad hadis. Kemudian yang kedua, matan hadis. Nah, matan hadis itu adalah inti dari hadis tersebut. Nah,
Di sini menjelaskan bahwa kata matan atau al-matan menurut bahasa berarti mirtafa minal ardi. Apa sih mirtafa minal ardi itu? Mirtafa minal ardi adalah bahasa Arab yang artinya tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah, suatu kalimat tempat berakhirnya sanad dan lapas-lapas hadis di dalamnya mengundang makna-makna tertentu. Nah, setelah adanya sanad hadis, setelah sanad itu, itulah yang dimaksud dengan inti dari hadis itu. Intinya disebut apa? Itulah yang disebut dengan matan hadis. Kemudian kita lanjut yang ketiga, perawi hadis. Perawi hadis adalah orang yang meriwayatkan hadis itu. Di sini menjelaskan bahwasanya rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis itu di sebuah kitab yang pernah diterimanya dari seorang gurunya. Hal tersebut dikenal dengan periwayat hadis. Seperti contohnya rawahul Bukhari Muslim. Itulah yang dimaksud dengan riwayat atau perawi hadis. Setelah kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sanad, kemudian apa yang dimaksud dengan matan, kemudian yang terakhir apa yang dimaksud dengan perawi hadis. Mungkin teman-teman masih bingung yang mana yang dimaksud dengan sanad, yang mana dimaksud dengan matan, kemudian apa yang dimaksud dengan perawi hadis. Di sini di depan teman-teman sekalian saya akan menampilkan apa sih, yang mana sih yang dimaksud dengan matan, kemudian yang mana dimaksud dengan sanad, kemudian yang mana dimaksud dengan perawi hadis. Ini contoh hadis yang akan kita jadikan patokan kita pada pertemuan kali ini. Di sini yang bergaris merah yang pertama adalah yang dimaksud dengan sanad hadis. Kenapa saya mengatakan dari sanad hadis itu merupakan sanad hadis? Karena dari segi arti kita dapat melihat bahwa dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Di situ tulisannya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Itu merupakan sanad hadis. Kemudian yang mana dimaksud dengan matan hadis, kita hapus dulu yang sanadnya tadi. Kemudian matannya. Matan hadis atau inti dari hadis tersebut di sini tertera tulisannya bahwa aqrabu ma yakunul ba'du mir rabbih wa huwa syahidun wa huwa sajidun faqtirul du'a. Itu merupakan matan hadis. Kemudian yang mana dimaksud dengan perawi hadis, dibawanya lagi di situ ada tertera Sahih Muslim. Ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai sanad, matan, kemudian perawi hadis. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, terutama bagi saya sendiri. Jika video kali ini teman-teman suka, silahkan tinggalkan like, comment, and subscribe. Saya Salwan undur diri. Summa aqulu lakum syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.